Om Kumis, obrolan malam Kupas Misteri. Kembali lagi sama gua Kumis Sakti. Ini adalah segmen baru dari keluarga Sakti, segmen Kupas Misteri bersama narasumber. Dan kebetulan narasumbernya yang pertama di segmen ini adalah istri gua sendiri, teman-teman. Banyak mungkin cerita horornya ya, Bu ya? Enggak. Oke, Enggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak? Iya. Oh, tapi teman-teman harus nonton ya. Oke, ikutin terus cerita horor ini. Jadi sebagai informasi nih Pak, saya itu termasuk orang yang tidak terlalu peka ya untuk hal-hal horor yang terjadi gitu. Bahkan mungkin selalu berpikiran positif gitu. Misalkan ada suara, oh mungkin itu suara hewan atau benda yang jatuh karena ada kucing atau tikus gitu. Nah, tapi kejadian yang saya alami pada saat saya masih kecil bersama kedua saudara saya, yaitu ibu dan adik saya sendiri ya, itu benar-benar hal yang di luar nalar sebetulnya. Kalau misalkan kita pikirkan secara logika pun nggak ketemu gitu. Nah, kejadian ini berlangsung sekitar tahun 2002. Saat itu malam, terus sehabis hujan gitu Pak. Jadi bahkan saat kejadian itu mungkin hujannya itu masih berlangsung gitu. Jadi hujan gerimis gitu, gerimis tapi yang ada bunyinya gitu loh. Maksudnya hujan deras enggak, gerimis juga bukan gitu. Jadi kayak terus hujannya gitu. Nah, kebetulan itu setelah hujan yang disertai petir Pak. Jadi benar-benar kondisi di sekitar rumah itu benar-benar sepi. Itu jam berapa itu, Bu? Sekitar jam 10 malam. Nah, kebetulan ayah saya waktu itu tuh lagi di luar kota, masih kerja gitu. Sedangkan kami itu cuma bertiga di rumah. Jadi ada adik saya yang waktu itu umurnya mungkin 4 tahunan ya. Saya yang masih kelas 3 atau kelas 4 SD. Terus ibu saya gitu Pak. Nah, itu benar-benar mencekam. Ibaratnya mencekamnya itu karena petir itu sendiri gitu. Bukan karena hal-hal horor sebetulnya gitu. Jadi ya kami cuma bertiga berkumpul di satu kamar gitu kan. Karena kebiasaan kami juga tidur bertiga selama ayah di luar kota gitu, belum pulang gitu. Nah, tapi setelah hujan mulai reda, itu tiba-tiba ada suara yang suaranya itu mirip cekikikan Pak, orang cekikikan gitu. Tapi bukan hanya satu orang gitu. Tapi itu mungkin ada kali sekitar 20 itu entah orang atau apa ya. Tapi yang saya rasakan itu dan yang saya dengar bersama adik dan ibu saya itu benar-benar jelas banget. Dan itu suara cekikikan itu memutari rumah kami Pak. Rumah kami berlangsung sekitar 20 menit. Jadi itu benar-benar kita dalam keadaan sadar mendengar suara itu gitu. Semuanya dengar itu? Semuanya dengar. Ibu saya dan adik saya kan mungkin belum terlalu paham ya gitu, masih kecil gitu. Tapi ibu saya itu dan saya masih berpikir logis gitu. Kami itu takut yang itu tuh jahil gitu, misalnya ada orang gila, karena kebetulan rumah saya itu depan jalan gitu, depan jalan raya. Nah, terus keliling terus sampai sekitar 20 menit dan suaranya itu jadi timbul tenggelamnya itu karena apa? Karena keliling, misalkan yang cekikan itu depan rumah. Nah, kebetulan kami itu ada di kamar depan. Jadi makin jelas kan. Terus yang cekikan itu ke belakang rumah, agak jauh gitu, agak jauh, terus muter lagi. Nah, terus kemudian ibu saya itu ngatur strategi Pak, gimana caranya supaya kita bisa keluar dari rumah, karena posisinya itu yang kami pikirkan takutnya ada orang jahat gitu. Akhirnya ibu saya ngatur strategi gitu, kita keluar kalau misalkan suara cekikan itu pas di belakang rumah, jadi pas suara pelan gitu, suara pelan. Nah, akhirnya adik saya yang masih umur 4 tahunan digendong sama ibu saya, terus saya digandeng sama ibu saya, lalu kita benar-benar di depan pintu untuk atur strategi gitu, maksudnya
supaya pas kita keluar itu yang cekikikan itu ada di belakang rumah gitu. Sebelumnya di depan rumah kita itu ada 2 pohon mangga yang besar, tidak terlalu tinggi, tapi udah cukup rimbun gitu, cukup rimbun tapi nggak terlalu tinggi gitu. Nah, pas kita buka pintu, nggak ada angin sama sekali. Pohon mangga itu bener-bener seperti diterpa sama angin badai gitu, angin ribut gitu, bener-bener digoyang-goyangin, dan kita itu sampai bengong gitu ngelihat pohon mangga, padahal itu nggak ada angin sama sekali. Keadaan malam itu tuh bener-bener sepi banget setelah hujan, jadi kayak nggak ada angin. Itu pohon mangga dua-duanya goyang? Dua-duanya goyang. Pohon yang lainnya enggak? Enggak, karena emang di depan rumah itu emang cuma pohon mangga gitu, pohon mangga, terus baru jalan raya gitu loh Pak, kayak buat nutup biar nggak kena debu gitu. Dan itu bener-bener kayak digoyangin, diginiin. Dan itu cekikikannya ada di situ semua, dan kita nggak melihat apapun gitu. Di situ tuh nggak ada apa-apa. Tapi nggak lihat kayak penampakan gitu atau? Nggak ada sama sekali. Tapi kita bener-bener mendengar suara cekikan itu dan si pohon mangga yang bergoyang terus-terusan. Terus akhirnya karena rumah kita itu nggak ada pagar ya, jadi ibu saya mau ngunci rumah aja tuh udah nggak sempat. Terus dia tetap ngegandeng saya, adik saya tetap digendong, dan dia ngelemparin kunci rumah karena saking takutnya. Terus akhirnya kita bertiga itu kita lari sekencang-kencangnya karena kita takut dikejar gitu. Tapi kenyataannya emang nggak dikejar tanpa pakai sandal karena saking takutnya. Terus kita lari menuju saudara kita, nenek, jadi adik dari kakek gitu, yang rumahnya itu deket dari rumah kita gitu. Ya udah selesai kita lari itu, ya entah itu apa gitu, karena kalau misalkan itu ODGJ apa ya, pasti mungkin kita ngelihat wujudnya gitu, tapi kenyataannya itu nggak ada, dan itu rame banget Pak yang cekikir kan. Jadi suaranya itu mungkin bukan Nyonya Kay juga gitu. Jadi kalau Nyonya Kay kan biasanya sendiri, dan nggak tahu juga ya. Kan kalau di film-film biasanya sendiri gitu, maksudnya tunggal gitu. Dan ini cekikikannya itu banyak gitu. Terus akhirnya kita lari ke rumah saudara, dan saudara juga kaget kan, kenapa gitu kan, ada apa gitu. Kita benar-benar terengah-engah gitu, nih tolong bukain pintu gitu kan, benar-benar terengah-engah. Terus akhirnya ditanyakan sama suami nenek itu, mbah gitu kan, kebetulan bisa gitu, cukup bisa lah, kenapa kata gitu kan, ini apa Mang, tolong ini apa, tolong apa, minta tolong untuk dikunciin rumahnya, soalnya kan depan jalan ya, takut ada apa-apa. Bahkan sampai saat itu tuh kita masih berpikiran logis gitu, takut ada apa gitu kan. Terus akhirnya disamperin sama kakek gitu kan, terus dikunciin rumahnya. Terus katanya sih ada, memang bukan orang gitu yang keliling itu gitu ceritanya. Dan itu terlalu, itu bukan binatang. Sampai saat ini ya, setelah menikah dengan Pak Haji juga ya, kan saya juga belajar berbagai hewan gitu kan, gimana suaranya kayak gitu. Kayaknya itu nggak ada yang suaranya seperti itu, karena itu tuh bener-bener ngegoyangin pohon mangga. Dan sebelum kita keluar mengelilingi rumah, tapi pas kita keluar kayak tahu aja gitu, tahu aja kita mau keluar, jadi kayak ngerjain banget. Jadi bener-bener digoyang-goyangin sekencang-kencangnya. Bahkan sampai saat ini tuh kalau inget peristiwa itu tuh kayak yang merinding banget. Apa ya, kejadian misteri gitu, tapi yang boleh dibilang real banget gitu. Meskipun secara melihat itu enggak gitu, secara apa fisiknya enggak ngelihat gitu, cuma pendengaran. Kayak peka gitu, peka sama yang dirasa, yang ngelihat, yang adanya dia gitu ya. Kayak dia ada itu kita langsung ini, walaupun nggak kelihatan. Tapi enggak, tetap enggak gitu juga. Kalau itu kan peka, kayak kita kayak perasaan gini, kayak kok kayak ada yang ngeliatin. Ini bukan seperti itu, tapi bener-bener nyata karena dia melalui perantara pohon mangga yang digoyang-goyangin dan suara tapi yang pakai jelas. Objek, maksudnya pakai objek, tapi dianya nggak ada gitu. Iya, kalau secara fisiknya saya nggak lihat, tapi dia ngegerak-gerakin pohon mangga. Terus habis itu suara yang benar-benar jelas terdengar gitu, bukan yang samar, bukan yang
oh itu mah kucing kali atau burung kali, kan ada yang suaranya cekikan gitu kan. Ini bener-bener yang banyak banget, dan lucunya ya ketika kita keluar dia baru goyang-goyangin pohon mangga, padahal pas kita di dalam rumah itu keliling rumah gitu kayak kucing gitu, kayak ya gitu deh. Bener-bener sampai saat ini sih jangan sampai ngulangin lagi ya. Sampai saat ini saya belum pernah melihat secara langsung atau mendengar yang sebegitu jelasnya, kecuali yang pada tahun itu, Pak. Nggak tahu deh, ini serem. Sampai sekarang gitu. Bu ngerasain kayak gitu? Masih kalau diingat itu inget banget gitu? Inget banget. Bahkan mungkin kalau momen-momen yang lain itu saya nggak terlalu ingat gitu, kejadian yang dulu-dulu gitu. Tapi yang untuk satu itu bener-bener sampai sekarang inget sih, kayak gimana latar belakang ceritanya. Selain gitu. itu ada nggak pengalaman horor? Nah, kalau misalkan dikupas satu-satu nih Pak, ya. Itu ada berapa kira-kira? Ada berapa cerita kira-kira? Nah, kalau misalnya mau dikupas semuanya itu ada berapa cerita? Ini tuh sebetulnya kayak runtutan sih Pak, runtutan kejadian sebetulnya. Kalau sekarang setelah udah gede gitu kan. Jadi kita kan punya warung ya dulu, zaman dulu itu. Terus saya itu sering banget sih dapet, boleh dibilang teror gitu. Tapi kan kalau pas zaman masih kecil itu kayak nggak terlalu percaya dan nggak terlalu peduli juga gitu kan. Nah, di depan rumah saya itu sering banget ada hal-hal benda yang aneh gitu. Yang saya ingat itu misalkan ada tanah merah. Kalau orang yang pinter itu bilangnya katanya, oh itu mah tanah kuburan katanya gitu. Terus habis itu oke lah gitu, kok ada kayak gini itu. Terus habis itu ada juga yang ini kotoran manusia di depan rumah. Terus habis itu yang paling ngeri lagi itu di belakang rumah Pak. Di belakang rumah itu ibu saya itu nemuin satu bungkusan kain kafan yang dalamnya itu ada kerah baju, terus fotonya ibu saya sendiri. Kerah baju itu ini? Iya, kerah bajunya mama. Kan mama... Jadi digunting gitu kerahnya? Enggak, jadi oh iya belum bilang ya, ibu saya itu penjahit kan. Nah di rumah itu banyak potongan baju yang belum selesai kayak gitu. Nah itu di rumah itu ada potongan kerah baju, terus bajunya mama ya. Terus habis itu kain dibungkus sama kain kafan. Terus habis itu ada kemenyan juga kalau nggak salah ya. Terus ada foto mama juga. Itu mama bener-bener nemuin bungkusan itu nggak sengaja karena dia mau bikin jemuran dari bambu gitu. Jadi ngegali tanah. Terus pas kok ada apa gitu kan, kayak ada kain gitu, ada kain. Terus pas dilihat ternyata ada bungkusan itu, pas dibuka ternyata itu gitu. Jadi kayak mungkin kita nggak tahu ya itu ada orang yang nggak suka atau gimana gitu, atau kiriman. Nah, coba teman-teman, kalau teman-teman tahu tuh modelan kayak gitu ya. Jadi apa aja Bu? Bungkus kain kafan, dalamnya ada foto ada kerah baju, ada menyan, sama ada apa lagi? Ada keris-keris atau batu itu enggak ada. Oh, nggak ada. Nah, itu ciri-ciri untuk apa sih? Kalau mungkin ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalian kasih tahu ke kami biar bisa tahu jelasnya teman-teman, karena sampai sekarang belum tahu ya tujuannya itu apa ya Bu ya. Sempat ditanyain juga sih kan, kalau di kampung kan adalah sesepuh gitu kan, kita juga tanya gitu, ini baiknya digimanain apa. Terus katanya dibakar aja sambil doa gitu, ya udah doain aja gitu, maksudnya jangan doain yang jelek ke yang ngirim gitu, ya udah kita doain aja yang baik gitu. Terus itu dibakar aja, terus akhirnya kita bakar. Tapi tahu nggak tujuan kenapa ada itu fungsinya untuk apa sih itu? Sempat nanya nggak? Ya sempet nanya, dan ada kemungkinan emang nggak suka gitu, emang nggak suka sama keluarga kita lah. Kayak kan kalau apa ya, santet versi ini kali ya, versi biar sial gitu ya. Antara biar sial atau biar nggak betah atau dibikin risih gitu, iya, jadi ada masalah gitu. Tapi ya sekali lagi itu bener-bener kejadian yang kayak real banget gitu. Ngeri sih kalau udah kayak gitu tuh, kayak bau-bau dukun ya Bu ya. Iya, soalnya kan selama ini juga
saya naik gunung kayak gitu tuh ya denger ya saya juga nggak sepeka itu sih, cuman tetap ada perasaan merinding atau apa, tapi kan itu kayak perasaan aja gitu. Nah kalau yang saya alami pas waktu kecil itu benar-benar kelihat, kedenger gitu, kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Kaji udah cerita. Ini gue belum pernah diceritain kayaknya. Udah pernah belum sih Bu? Udah. Belum selengkap ini. Belum sih, selengkap ya. ini. Cuma cerita gitu doang ya. Dan sayanya cuma gitu. Oke, terima kasih Bu Kaji sudah cerita di sini di Keluarga Sakti. Oh ya, hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian tersebut Bu Kaji? Hikmahnya yaitu mungkin supaya kita lebih dekat dengan Allah ya. Jadi supaya kita nggak diganggu gitu kan. Nggak ada kayak sihir-sihir gitu ya? Ya dalam Islam juga ada kan hal-hal seperti itu gitu. Dan sebetulnya Islam juga sudah menyiapkan tamengnya sebetulnya, yaitu dengan cara kita rajin beribadah, ingat sama Allah gitu kan, rajin baca Al-Quran di rumah gitu, dan dimanapun sebetulnya. Jadi benar-benar bisa melindungi kita dari gangguan setan ya, baik itu setan yang dari iblis atau manusia gitu kan. Emang ada dua ya gitu. Mungkin itu kali Pak yang pelajaran yang bisa diambil ya? Yang bisa diambil sampai sekarang. Jadi jangan sampai terulang lagi ya, mudah-mudahan. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah nonton di video ini, segmen pertama, segmen Om Kumis, obrolan malam kupas misteri.